Nah, buat sahabat Laksana yang suka miniatur, biasanya suka miniatur yang buka-bukaan. Nah, ini kita bikin bisnya juga yang bisa full buka-bukaan. Kalau pintu sudah pasti, tapi itu samping-samping itu juga bisa dibuka. Karena juga kele. Nah, ini bis apa? Nah, ini namanya Food Bus. Dan di balik proyeknya ini ada teman saya, Mas Lazuardi. Halo. Nah, ini Mas Lazu bisa ceritakan tentang Food Bus ini gimana, Mas Lazu? Jadi konsepnya dari Food Bus ini datang dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang pada sebelumnya sudah membuat satu kendaraan khusus yang diciptakan untuk melakukan pelayanan di keadaan-keadaan tertentu ya, seperti misalnya ada bencana, kemudian ada misalnya setiap Jumat ada semacam bakti sosial gitu ya, membagikan makanan secara gratis yang sudah beberapa unit dilakukan dengan menggunakan truk. Kemudian dari ACT berinovasi untuk melakukan membuat dapur berjalan menggunakan sasis bis. Pada kesempatan kali ini kita hadirkan dengan OH 1626 dari Mercedes-Benz. Seperti itu kurang lebih Pak Lang. Ya, ini namanya Food Bus. Jadi seperti food truck gitu, dalamnya kitchen. Jadi bisnya nanti kalau ini tangganya ditutupin, ya dia wujudnya seperti bis, tapi begitu menjalankan tugasnya misalnya di tempat bencana atau di mana Food Bus ini mesti difungsikan, ini bisa dibuka semua dan dalamnya kitchen. Nah, ini dalamnya lagi rame banget ini. Masih persiapan, kita nanti mau trial fungsi dari bis ini. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana chef-chef itu memasak di dalam bis ini. Nah, istimewanya lagi unit-unit ini apa? Fitur-fitur yang ada di dalam unit ini apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, karena ini kendaraan khusus dan juga harus stabil. Di sini ada lift jack-nya. Jadi ini nanti ketika bisnya berhenti biar nggak goyang-goyang, lift jack-nya ini nanti akan diturunkan. Jadi bisnya seperti akan disanggah. Ini sahabat Laksana pernah lihat ya, seperti kendaraan-kendaraan derek gitu, dia ada lift jack-nya, lift jack stand-nya. Jadi membuat kendaraan ini nanti akan stabil ketika dioperasionalkan untuk penggunaan kitchen-nya. Nah, di sebelah sini kacanya semua bisa dibuka. Karena untuk ventilasi ketika memasak. Kemudian itu ada gensetnya, jadi ketika unit ini harus berhenti, ketika melakukan aksi sosial atau untuk memasak, ini bisnya mestinya dimatikan, kemudian kelistrikannya bisa menggunakan genset itu tadi. Nah, sahabat Laksana, ini karena proyek ini yang handle sama Mas Lazu, biar Mas Lazu yang jelasin ya. Nah, Mas Lazu mungkin bisa diceritakan fitur-fitur yang ada di dalam unit ini fungsinya buat apa, terus ini itu buat apa, itu Mas Lazu. Oke, ini sedikit sekilas ya mengenai dapur ini atau dari Food Bus ini. Yang di sebelah kiri saya ini namanya meja pelayanan. Nanti fungsinya untuk menyiapkan makanan yang dipakai untuk diserahkan ke ini ya, yang ambil makanan nanti. Misalnya lagi sedang ada bencana, nanti akan ada antrian di sana. Nanti kita siapkan makanan di dalam dapur dan kita bagikan di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk fungsi-fungsi lainnya di sini ada kitchen set ya. Di sini ada kitchen set dari buatan Nayati. Di sini nanti dilakukan proses pemasakan dari berbagai macam jenis makanan. Ini di sini ada kitchen set Eropa. Kemudian juga ada kitchen set model Asia di sebelah sana. Kemudian di sebelah depan sebelah kanan di sini ada chiller dan freezer ya. Ini untuk stoknya makanan selama dilakukan pelayanan di bagian depan ini. Kemudian di bagian belakang juga ada storage untuk
gas, kemudian juga ada MCB di sebelah kanan untuk panel-panel dari kelistrikan dari food bus ini sendiri. Kurang lebih seperti itu, Lang. Nah, ini ya ada yang menarik ini. Ini di bawah ini ada kisi-kisi ini. Ini dari stainless ini ya, Mas Lasu ya. Betul. Ini mengkilap banget. Kira-kira sahabat Laksana ngerti nggak ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa, Mas Lasu? Karena ini merupakan dapur kotor ya, artinya dapur untuk memasak raw material dari makanan mentah sampai menjadi makanan matang, dan tentunya kebersihan dari dapur sendiri itu harus dijaga secara rutin, secara baik supaya makanan yang dihasilkan juga tetap higienis ya. Jadi kita rutin melakukan nanti pembersihan, kemudian air yang nanti digunakan untuk menyikat lantai itu sendiri nanti akan langsung dibuang ke tengah ini. Jadi ada salurannya ke depan. Nah, jadi kalau ini kan di sini ada frying pot ya. Ya. Frying pot ya Mas Lasu ya. Nah, jadi kan minyak ini pasti kan muncrat-muncrat. Nanti kalau dibersihin kan buang ke sini. Terus ini misalnya buat manggang, bumbu-bumbunya ya pasti akan kompor kemudian cuci. Nah, pasti kan nanti kan akan ada barang-barang basah gitu. Nah, air-air itu nanti biar tidak mengotori sini langsung masuk ke dalam penampungan di bawah ini. Buangnya gimana? Buangnya ini ada salurannya ke depan ya Mas Lasu ya. Ada penampungannya di depan. Jadi ada salurannya ke depan, nanti bisa di drain. Jadi supaya menjaga di dalam tempat ini bersih dan dimanapun bis ini parkir untuk menjalankan aksinya, di luar dia juga tidak menimbulkan sampah, tidak mengotori lingkungan. Betul. Seperti itu ya Mas Ya, Lasu. betul sekali. Nah ini kalau bak cuci ini Mas Lasu, pastinya kan ada tandonnya. Betul. Nah, tandon air yang disematkan dalam bis ini kapasitasnya berapa liter? Untuk tandon air bersih sendiri kita siapkan berukuran 400 liter ya, karena 400 berkebutuhan liter. karena kita unit dipakai di tempat yang agak terpencil dalam keadaan gawat darurat, mungkin pada saat keadaan bencana ya. Jadi kita siapkan tangki air bersih yang kita maksimalkan ukurannya 400 liter berada di atap bis sendiri. Jadi bentuknya seperti AC bus pada umumnya, kita kasih cover. Seperti rooftop AC. Iya. Jadi posisinya ada di atas, kapasitasnya 400 liter. Nah, kalau bis ini dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap ya Mas Lasu ya. Betul. Itu fungsinya memang untuk bakti sosial khususnya. Kalau ya itu seperti namanya Aksi Cepat Tanggap. Jadi kalau ada bencana dia akan menjadi dapur umum ke wilayah-wilayah bencana di remote area terpencil. Nah, tapi unit ini juga bisa tentunya kalau sahabat Laksana punya referensi misalnya waralaba makanan fast food misalnya, atau mau bikin food bus untuk di pameran atau di mana-mana yang moving, bisa juga manfaatkan bis food bus yang kita buat ini. Betul. Gitu ya, gitu ya Mas Lasu ya. Betul sekali. Dan peralatannya kita juga bisa bantu untuk fasilitasi. Gitu Mas Lasu. Betul. Kurang lebih gitu Lang. Nah, nanti kita tunggu untuk demo masaknya bersama Chef Joni. Ya. Ya. Sebelumnya kenalin dulu ini tim YouTube-nya Laksana, Lang. namanya apa? Bes. Nah, sahabat Laksana, kali ini saya sudah bersama dengan Chef Joni dari Aksi Cepat Tanggap. Nah, Chef Joni, mungkin bisa diperkenalkan dulu sama sahabat Laksana, apa sih ACT itu? Baik. Dan latar belakangnya apa, tujuannya apa? Siap. Ya, perkenalkan saya Chef Joni. Saya di sini PIC dari pembuatan Humanity Food Bus yang pertama di Laksana. Gitu. Ya, saya ditunjuk oleh ACT dalam pembuatan desain, terus penataan layout, terus termasuk di produksinya juga. Itu ya. Iya, betul. Nah, dari ACT sendiri ini dulu awalnya latar belakang adanya ACT ini Iya. gimana? Jadi memang kita memulai dari food truck ya. Food truck. Memulai dari food truck. Jadi kami saat ini sudah punya 5 food truck terbesar di Indonesia. Gitu. Semuanya mulai dari food truck pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima menuju kesempurnaan semuanya. Jadi kita sempurnakan mulai dari food truck 1, kita sempurnakan ke food truck 2,
Track 2 sampai ke yang terakhir. Sampai yang kelima, kemudian kemudian disempurnakan lagi. kita sempurnakan lagi Yang di lebih mutakhir di sini. betul, gitu food ya. bus. Ini mungkin food bus pertama di dunia. Food bus pertama di dunia. Oh gitu Iya, ya. jadi betul. Jadi mungkin pertama di dunia dan tentunya pertama di Indonesia ada food bus besar Betul, seperti ini karena betul. mungkin kalau di Sahabat Laksana pernah nonton ketika di pameran atau apa banyak sekali food truck dan mungkin ada juga food bus tapi dari unit bekas. Iya. Kalau ini full baru. betul. Bahkan peralatan Biasanya malah justru kita berpikir ya, mungkin food truck itu kan hanya sekedar dapur yang dibikin di truk untuk membuat makanan tertentu. ya. Satu atau beberapa jenis makanan tertentu. Tapi kalau punya ACT itu bukan food truck lagi sebenarnya. Kitchen truck. Kitchen truck. Jadi kitchen dari peralatan hotel berbintang 5 kita pindahkan ke truk. Weh. Sama seperti yang kita lakukan atau ACT yang lakukan di sini. Nah, itu istimewanya Nah, ya. istimewanya. Ini dapurnya bintang 5, hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Dipindahkan Betul. ke dalam bis. Betul sekali Mas Lang. Dijadikan kitchen berjalan keliling Betul, ya. betul, keliling. Dan untuk ACT sendiri ini fokusnya sebetulnya lebih ke aksi sosial gitu Betul, ya. aksi sosial. Gitu. Jadi namanya humanity ya. Humanity. Jadi nantinya food bus ini akan berjalan ke pelosok-pelosok negeri. Nggak cuma pelosok daerah, tapi pelosok negeri untuk membagikan makanan secara gratis dibagikan ke masyarakat yang prasejahtera. Nah, Tidak juga itu, ini untuk dibagikan makanan hasil produksi ini ke siapapun. begitu. Ya, jadi tidak hanya masyarakat prasejahtera saja. Jadi siapapun bisa menikmati hasil dari produksi Humanity Food Bus. Wah, luar biasa Keren, sekali Sahabat keren. Laksana. Nah, Ya. ini nanti rencananya Chef Doni dalam satu kitchen bus ini, dalam food bus Ya, ini, ya. itu nanti akan melibatkan berapa koki ataupun asistennya. Ya. Jadi total ya, kurang lebih untuk memasak 1000 porsi. Ini kapasitas bulan 1000 porsi. 1000 porsi. Dalam sekali Luar masak biasa 1000 sekali. porsi. Biasanya kru yang kita hadirkan di sini kurang lebih 10 kru ya. 10 kru. Satu tim 10 kru Satu tim untuk 10 kru. memasak 1000 porsi. Itu terdiri 10 personil itu terdiri dari apa saja? Ya, biasanya itu ada head chef, Head chef. terus kemudian ada para koki yang melakukan cooking, Ya. terus kemudian selebihnya helper yang bantu. Terus ada juga tim driver ya, driver, co-driver sama pramugaranya satu. Dan mestinya ada teknisinya juga ya. Betul, betul. Iya. Gitu. Nah. Jadi hebatnya ini bisa masak minimal 1000. Kalau kita paksa misalnya sampai 1000, 1500 ataupun 2000 sih mungkin sepertinya masih sanggup. Nah, ini tadi kan bisa menyediakan makanan untuk 1000 porsi di dalam bis ini. Betul, betul. Nah, tadi Chef Doni juga menjelaskan bahwa interiornya ini, layoutnya ini juga Chef Doni juga terlibat dalam desainnya. Betul, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Chef Doni, ini penataan seperti ini Ya. dan peralatannya apa Ya, saja ini siap. mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi memulai masak itu kan memerlukan energi ya. Ya. Nah, energi itu berawal dari paling belakang atau Dari mungkin pipa dari gas. pintu masuk ya. Pintu masuk karyawan atau kru yang terlibat itu mulai masuk dari pintu belakang. Oh, ini Ya. difungsikan jadi Dari pintu masuk. belakang, pintu masuk, kemudian teman-teman melakukan pemeriksaan ke ruang gas yang kita siapkan. Nah, ruang gas ini sudah sangat aman sekali. Ini sebetulnya sudah kita kasih kisi-kisi nantinya. Ada gasnya, ada pengontrol pipa-pipanya. Pokoknya lengkap lah, seperti benar-benar seperti dapur yang berjalan. Ini alat yang pertama yang kita butuhkan rice cooker. Oh, ini rice cooker. Rice cooker. Kalau di rumah kamu rice cooker itu bunder nyolok ke listrik. Ini berarti pakai Iya. listrik juga ya? Ini pakai Chef, ya? listrik dan gas. Oh, pakai listrik dan gas. difungsikan untuk ngatur elektrikalnya. Oh, Nah, kita untuk lihat. komennya ya. Untuk perintah-perintahnya. Ya betul. Nah, Nah, ini nyala. ini udah nyala nih. Udah nyala. Ini untuk ngatur berapa suhu yang diperlukan, berapa lama gitu. Ngaturnya dari sini. Terus kemudian untuk mengatur ininya, suhunya ini pakai gas. Dinyalakan pakai gas. Oh, Ini ada 3 ternyata tingkat. dalemannya kayak gini buat naruh Betul. nasinya. Nah,
Ini ada 3 tingkat. Sekali masak bisa 15 kali 3, berarti 45 kilo. 45 kilo. 45 kilo. Kurang lebih masak bisa 30 sampai 35 menitan lah. Sekali masak sampai masak. matang ya. Ya, Terus? 45 kilo itu sudah bisa untuk berapa? Kurang lebih Berapa 1 orang itu? kilo itu untuk 10 ya. Berarti 450-an. 450 orang Ya, sekali sekali masak. masak. Ini luar biasa sekali. Terus Dan tadi selanjutnya? waktunya sekitar 35 menit. Ya? 35 menit maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada zinc. Ada zinc. Zinc yang difungsikan untuk mencuci sayuran, mencuci beras sendiri, terus kemudian mencuci alat-alat, Termasuk dan mencuci sebagainya. piring ya? Betul, Ya. betul. Kemudian ini pembuangannya ada baknya ya, Chef, ya? Pembuangannya kita fokuskan di gutter tengah, di gutter Ini tengah. namanya gutter, Namanya gutter. bukan Jadi cutter, gutter. Nah selanjutnya, Jadi Chef. selanjutnya ada equipment yang namanya zinc. Zinc ini difungsikan untuk mencuci beras ini sendiri, terus kemudian peralatan-peralatan, terus kemudian sayuran yang telah di-prepare. Jadi semua pencucian bahan makanan, Betul. peralatan masak itu di sini. Nah, airnya dari mana? Airnya kita ada tangki di atas ini, Mas. Ah. Nah, di atas ini ada tangki kapasitas 500 liter. Kalau 500 liter, wah nih, 500 Jadi liter. air dari sumber air kita masukkan ke tangki penampungan sehingga untuk operasional sudah nggak bingung-bingung lagi. Maksudnya selalu di kapan teman-teman memerlukan air sudah tinggal pakai lah ibaratnya gitu. Tuh. Kemudian pembuangannya sendiri Betul. ada penampungannya juga ya, Chef Betul. Doni ya. Nah, ini Jadi ada- nggak dibuang sembarangan, tapi Betul. ada pembuangannya Nah, khusus. di bawah ini kita lihat ada filternya. Jadi ini misalnya kalau air keluar dari situ ada ke apa namanya? Air Ada kotor Nah. ataupun sisa-sisa minyak, sisa-sisa potongan daging yang bisa ngalir udah ditampung di filter. Jadi ini. biar nggak mampet di salurannya gitu ya. Betul, Chef, ini ya. namanya grass trap. Grass Grass trap. strip. Ya. Nah, selanjutnya setelah zinc ini ada quali rank. Quali rank, Mas. Dua blower ya, Mas ya? Ya. Dua blower. Fungsinya sih sama. Ya. Tapi ini high pressure juga Ini atau high yang pressure juga. situ Sama, high sama. pressure ya sini nanti misalnya kalau biasanya lihat orang masak itu ada yang masaknya yang cepat, ada yang satunya Ya, yang kayak- low ya. Ya, ini high pressure semua. High pressure semua. Betul. Ini dioperasikan oleh 2 orang. Satu orang sih bisa. Satu orang bisa. Ya, karena chef-chef kami kan chef-chef ini ya profesional ya. Ah. Mereka jebolan hotel bintang 5 juga. Gitu. Iya, karena Lah, alat peralatannya yang sudah bintang dipakai 5 masa betul. apa kokinya amatiran kan juga Betul. nggak mungkin. Betul. Nah ini Chef mungkin ada pertanyaan juga nanti dari Iya. sahabat Laksana. Ini kan di dalam ini kan jadi dapur pastinya ada api. Iya. Nah ini kalau apa namanya mungkin ada nggak sih resiko meminimalisir resiko terjadinya kebakaran di dalam unit ini? Gitu? Ya pastilah, pasti ada resiko, segala sesuatu kan ada resiko. Iya. Termasuk di kitchen pun ada. Ah. Tapi kita memang udah banyak antisipasinya. Termasuk salah satunya kita kasih cooker hood. Mm-mm. Jadi gas-gas apapun yang bocor misalnya itu Ya. kan sudah kesedot, kebuang keluar. Terus satu lagi keamanan alat ini kan memang sudah standar internasional ya. internasional ya. Ah. Jadinya ya Jadi safety-nya memang sudah betul, diperhitungkan. betul. Nah, seperti tadi sahabat Laksana lihat kalau di luar tadi kan ada exhaust-exhaustnya. Jadi udara panas di sini tuh ditarik exhaust, meskipun di sini jendelanya terbuka Betul. kanan Ini kiri. kalau misalnya nanti ada asap pasti ada ini Ada yang apa narik yang ya. ketarik lah. Gitu. Tarik. Jadi Betul. jangan berpikiran wah gila apa masak di dalam bis ya. Iya. Memang nggak ada yang mustahil gitu ya. Betul. Chef ya. Siap. Oke. Nah, terus kita lanjutkan ya, Mas ya. Nah, ini ada namanya grill. Grill Ya. untuk Nah, memanggang. grill untuk memanggang karena kan biasanya kan kalau di suatu tempat apalagi di tempat bencana gitu kan makanan yang dikonsumsi itu aja kan pasti bosen kan, pasti bosen. ya. Nah, kita bikin beberapa variasi equipment itu tujuannya supaya
masakan yang dihasilkan juga bervariasi juga. Jadi mulai dari ini bisa tumis-tumisan, ini bakar-bakaran. Nah itu nanti ada satu lagi yang sejenis kayak panggang atau inilah apa namanya steam. Ya kalau yang lagi dimainin mas-masnya ini apa Nah ini? ini itu namanya tilting pan. Tilting pan itu memasak bisa seperti rebus-rebusan bisa. Oh gitu. Betul. Terus nanti nuanginnya betul. Tinggal digoes saja. Luar biasa banget. Jadi nggak perlu cari apa namanya kain gitu buat ngangkat pancing. Betul. Ya tinggal puter keluar sendiri. Nah ini ada deep fryer juga. Ya ini deep fryer. Ingin goreng french fries nih, bisa di sini. Jadi nih. di situ ada aneka tumisan, terus ini bakar-bakaran, terus ini gorengan, terus ini bisa untuk steam juga. Nah, di sini bisa bikin buat nganu ya tenderloin steak gitu bisa ya? Pastilah. Wah pasti bisa. Ini kambing guling aja bisa. Wah luar biasa banget. Kambing guling bisa. Iya. Nah, terus satu lagi ini ada chiller freezer. Jadi di saat mobil ini ke suatu tempat daerah yang terpencil jauh, kita bisa bawa bahan baku selama 2 atau 3 hari kita simpen di chiller freezer. Ya. Betul. Mungkin nanti suplai selanjutnya kalau perpanjangan ada suplai unit lain gitu betul. ya. Yang jelas penyelamatan di hari pertama, kedua, ketiga itu udah aman. Gitu. Terus yang meja ini. gantian sisi sini ini. Meja ini fungsinya untuk preparation. Jadi motong-motong tuh. Ini udah ada sayuran nih. Tuh sayurannya udah datang, sahabat Laksana. Nah, bahan-bahannya udah datang dari Bandungan ini kayaknya ini. Nah, ini nanti sebentar lagi Chef Joni akan praktek masak di dalam di sini. Ini kita prepare di sini, kita potong-potong, kita bersihkan, dicuci, terus kemudian diolah. Kemudian setelah olahan selesai, kita packagingnya di sini, Mas. Jadi untuk misalnya mau kita taruh di box misalnya, di kemasan-kemasan, kan biasanya kalau antriannya sampai 1000 itu kan kreditnya luar biasa. Makanya kita antisipasi supaya tidak kredit, kita kasih box-box gitu. Jadi makanannya sudah kita kemas satu-satu, kemudian kita bagikan satu-satu juga ke penerima manfaat. Yang kayak lunchbox gitu atau yang kayak bento. Oh kayak bento. Jadi bento. ada separator gitu betul, ya. Betul. Nah ini terus ini kemudian ada hanging cabinet atau wall cabinet ya. Ini difungsikan untuk nyimpen bahan baku juga, tapi bahan-bahan kering. Kalau tadi kan bahan-bahan basah di sana. Sayuran. Ini bahan-bahan kering. Gitu ya. Ini misalnya bumbu-bumbu gitu, betul, bumbu-bumbu. Terus bagian bawah naruh beras dan lain sebagainya. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini ada stiker. Stiker mereknya juga tidak main-main ya. Kita ada merek yang mereknya merek kelas dunia. Gitu. Ini fungsinya untuk ngatur antrian. Jadi teman-teman di sini supaya misalnya antriannya tertib, kalau kita teriak-teriak ngatasin ribuan orang di bawah kan capek sendiri. Nah, makanya kita adakan alat bantu pengeras suara lah gitu. Terus itu ada display itu, Chef. Oh, ya, itu ada itu Videotron. Videotron itu fungsinya untuk ngasih hiburan ke teman-teman penerima manfaat ya, sambil menerima antrian gitu. Terus juga ada pesan-pesan khusus dari ACT. Oh gitu. Jadi misalnya mobil ini kan disponsori oleh teman-teman dermawan. Dermawan Indonesia Dermawan. Ya, jadi aksi sosialnya ini karena ada sponsor dari juga, sponsor dari teman-teman dermawan Indonesia. Nah, makanya Videotron ini salah satu titipan pesan dari teman-teman Indonesia Dermawan tadi. Oh gitu. Itulah. Saya kira tadi itu nampilin menunya hari ini makanannya apa, milihnya apa, oh gitu betul, juga bisa ya. Betul, ya? ada pernah juga. Mau datang ke sini orangnya ngungsi gitu, datang ke sini, Chef saya minta tenderloin steak, saya minta ribs eye gitu misalnya. Siap. Gitu. Ada lagi, Chef? Ya mungkin itu dulu, nanti kita lanjut lagi sambil kita ini ya. Fungsinya hari ini kan kita sambil commissioning ya, commissioning unit. Jadi ntar sambil kita ngobrol terkait dengan peralatan-peralatan atau menu-menu atau kesesuaian teman-teman para cook menyesuaikan alat-alat yang baru. Itulah kurang lebih. Nah, kita simak terus, nanti kita akan lihat bagaimana
praktek masak di dalam bis ini. Oke, stay tune ya. Makasih Chef Joni. Siap, siap. Sahabat Laksana, ini udah jam berapa tuh ini? Setengah 2. Dan ini masih proses masak masih berlanjut. Yuk kita lihat sini yuk. Chef Joni, Ya, siap. ini masaknya masak apa aja nih Chef Ya, Joni? nah sekarang kita ketemu lagi, saya berganti dengan baju untuk masak. Nganu, Siap. dress code kebesaran ini. Betul. Bukan kebesaran gini ya. Oh iya. Yuk, Jadi Mas, kita memang masuk. disesuaikan. Ya. Yuk, masuk sini yuk, lihat sini. Nah, ini hari ini kita masak ada olahan daging tadi yang saya sebut. Ini beef black pepper. Oh, black Nah, pepper itu black lagi pepper. dimasak itu di sana Lagi itu. masak. Itu jos banget. Dari aromanya saya sudah luar biasa. Nah, Apalagi nanti kita nyicipi. saya pakai masker aja. Aromanya kuat sekali. Kamu Ya. mencium aromanya enggak? Enggak mencium. Kalau enggak mencium periksa dulu, jangan-jangan kamu kena corona loh. Enggak ya. terus Bercanda. Terus ini masak ayam saus tiram. Ayam saus bukan ding. tiram. Ayam asam manis. Oh, ayam asam manis. asam manis. Wah, ini masak besar bener ini. Masak Ini besar. nah, nanti teman-teman di Karena Laksana menyesuaikan, kebagian ini, Bu. bisnya aja besar. Wah, gitu. Bisnya aja besar, kitchennya aja besar. Kalau masak cuman masakan yang kecil-kecil kan malu-maluin. Tanggung Untuk ya, distribusi, Chef, ya. untuk distribusi juga nggak malu-maluin. Ya. Mobilnya bagus, equipmentnya bagus, masakannya harus bagus juga. Koki-kokinya juga handal, Betul. chefnya Iya. juga andalan. Iya. Terus selain ayam, tadi ada di sini nih ada nugget nih. Nah, di sini udah mateng ini. Wah, nuggetnya Nah. bentuk love. Love. Ini nuggetnya bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Pastinya lebih sehat. Iya, betul. Nah, terus tadi cuman sayang udah terlanjur kelewat tadi. Ah. Ini tadi dimasak buat masak ayam tadi. Jadi sampean tadi bilang ini Nah, ini Oh. bisa ditumpahin ya, langsung. bisa gitu. lumayan langsung tadi masaknya Jadi di sini setelah lah. digoreng, dimasukin sini, Betul. di mixing di sini. Tungguin. Nah, Jadilah. jadilah. Hari ini kebetulan tidak masak grill-grillan ya. Jadi Oh, enggak tenderloin stick, mohon maaf belum sempat kita bisa. buatkan. Belum bisa, kapan-kapan kita coba ya. Ya, nanti di event selanjutnya pas ketemu dengan ini siapa tahu kita masak. Kalau enggak bawa daging sendiri boleh, nanti suruh masakin chef. Siap. Nah, ini teman-teman luar biasa. Beliau adalah chef profesional dari Hotel Bintang 5. Nah, ini masaknya beef black pepper. Masih berapa menit lagi nih? Ini kurang lebih biar reduce ya, bumbunya masuk ke dalam kurang lebih 15-an menit lah. Dilihat lagi. Dilihat dari teksturnya masih 15-an menit lagi. Nah, sahabat Laksana, biasanya kalian kalau naik bisnya Laksana, Legasi SR2 itu di dalam sejuk. Kalau di kali ini wah panas, Anget. tapinya beneran panas ini. Nah, terus ini ada mau masak sayurnya. Sayurnya kita bikin kayaknya capcay deh. Capcay. Dilihat dari potongannya ya, iya, Chef, ya. potongannya, aneka sayurannya gitu. Nah, ini sekalian kita ngetes fungsi dari bis ini gitu. Jadi nggak sekedar kita buat, nanti diserahkan kepada customer, tapi fungsinya kita belum tahu. Nah, ini the real testnya. Ya. Tuh. Nasinya udah mateng belum, Chef? Nasinya udah mateng. Oh, nasinya udah mateng. Udah mateng. Ready untuk 450 orang ya. Ini hari ini kita masak 250. 250. 250. Wih, luar biasa Ya, sekali. ini untuk teman-teman kita bagikan di teman-teman Laksana Siap, terima yang kasih. membantu proses terjadinya pembuatan food bus. Kita bagikan gratis, Iya. tidak ada bayar. Luar biasa banget ya. Kita juga terima kasih nih untuk Siap. Chef Joni dan juga timnya ACT mempercayakan pembuatan project bis kitchen bus ini ya kita sebut ya. Betul. Itu dilaksana. Nah, kita tunggu unit-unit selanjutnya ya, Siap, Chef Joni pasti. ya. Ini kita lagi selalu order akan support. sasis berikutnya Nah, untuk pembuatan
Foodbus 2.0. Nah, apalagi itu kalau 2.0? Yang kedua dan selanjutnya. Oh, yang kedua dan selanjutnya. Oke, kita nantikan terus. Dan saya juga udah nggak sabar nih pengen nyobain Siap. Ya. masakannya Chef Joni. Monggo, sukses selalu. Ya, sama-sama Ya, Chef siap, Joni. siap. Terima kasih. Yuk kita makan.